Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan P3K dan calon P3K 2024? Di sini kita akan mengupdate 3 informasi P3K terkait regulasi baru dan ada juga informasi relokasi, mutasi dan TPP P3K bagi P3K lama. Kita akan update informasi ini satu persatu. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Bapak Ibu, di sini kita akan mengupdate 3 informasi berkenaan dengan P3K. Ini kabar baik ya bagi kita semua. Kita simak satu persatu. Informasi pertama, hari ini pendaftaran P3K 2024 tahap 2, honorer jangan nekat bertindak konyol. Ini informasi untuk rekan-rekan P3K tahap 2 yang akan segera dimulai. Pendaftaran P3K 2024 tahap 2 akan dibuka hari ini semalam ya Bapak Ibu, Minggu 17 November sampai dengan akhir tahun 31 Desember. Diketahui untuk lowongan P3K tahap 2 ini disediakan untuk honorer non-database BKN, yaitu non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun masa pengabdian. Juga untuk tahap 2 adalah bagi lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Tentunya ini terjawab bahwa bagi rekan-rekan yang kemarin tahap 1 yang mungkin mengalami kendala tidak dapat mendaftar, ini tetap tidak bisa mengikuti tahap 2. Khusus untuk formasi guru tahap 2, bahwa yang bisa melamar yakni guru non-ASN yang terdata aktif di Dapodik sebagai guru di sekolah negeri pada instansi yang paling sedikit adalah 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus. Dikutip dari halaman resmi Kemdikbud bahwa yang dimaksud dengan lulusan PPG adalah lulusan PPG yang terdaftar dalam pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan. Nah, calon para pelamar P3K 2024 tahap 2 ini harus belajar ya dari kasus-kasus yang muncul pada seleksi P3K tahap 1 berkenaan dengan sebab TMS rekan-rekan semua. Nah, kalau kita lihat secara umum ada 3 penyebab pelamar P3K tahap 1 yang TMS. Pertama, kita lihat contoh kasus yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Muko, di mana di sini ada 1.485 orang pelamar dinyatakan memenuhi syarat dan sebanyak 24 orang TMS. Kepala Bidang Pengembangan SDM menyebutkan bahwa pelamar yang dinyatakan TMS itu rata-rata terkait dengan kelengkapan dokumen persyaratan. Pasti ya, karena memang persyaratan itu menjadi bahan pemeriksaan. Pertama, transkrip nilai dari yang seharusnya 2 halaman, tetapi pelamar mengunggah hanya halaman pertama. Ini kekeliruan yang sepele ya, tetapi ini terjadi. Yang kedua, ada beberapa dokumen yang salah unggah. Kemudian yang ketiga, di mana contohnya seharusnya yang diunggah adalah ijazah SMA, karena mungkin dia downgrade, tetapi yang diunggah adalah ijazah S1-nya. Nah, kemudian yang ketiga ada pelamar yang salah membuat surat lamaran sehingga dinyatakan TMS. Sebenarnya sepele ya kalau kita perhatikan detail persyaratan dan persyaratan untuk seleksi P3K ini, kata Niko dikutip dari Antara. Adapun kasus lain di Kota Batam, Kepulauan Riau, sejumlah pelamar mengunggah fotokopi ya, ijazah dan fotokopi transkrip nilai, bukan yang asli. Nah, ini informasi sebenarnya sudah sangat jelas, tetapi rekan-rekan tahap 2 pasti mengambil pelajaran. Namun Kepala BKD Kota Batam Hasnah mengatakan 150 sanggah pelamar diterima ya karena mereka bisa menunjukkan ijazah dan transkrip nilai asli. Nah, ini ada kebaikan dan ada niat baik dari Pemda juga untuk menyelesaikan sehingga saat dilakukan sanggah ini akhirnya sanggah mereka dinyatakan diterima. Kemudian Bapak Ibu, informasi kedua, ini informasi berkenaan dengan kabar baik juga. Mendikbud memberikan sinyal ada regulasi baru terkait penempatan guru P3K. Nah, ini untuk rekan-rekan yang mungkin swasta akan dikembalikan ke swasta bisa jadi ya. Mendikbud Abdul Mukti memberikan sinyal akan ada regulasi baru soal penempatan guru P3K, yaitu guru swasta yang mengikuti seleksi P3K akan ditempatkan kembali di sekolah asalnya sehingga tidak menggeser guru honorer negeri. Begitu pula sekolah swasta tidak kekurangan guru profesional karena ditinggalkan tenaga pendidiknya. Nah, ini di zaman Pak Nadiem ini dikatakan tidak bisa ya, karena memang sudah aturan undang-undang katanya. Tetapi mengapa di zaman Pak Mukti ini bisa saja terjadi? Banyak keluhan dari guru maupun instansi pasca rekrutmen P3K. Ada guru yang penempatannya jauh, guru honorer negeri digeser oleh P3K dari sekolah swasta, kata Abdul Mukti. Nah, keluhan-keluhan ini ujarnya merata di semua daerah. Akibatnya rekrutmen P3K yang seharusnya menjadi solusi akhirnya menjadi masalah baru. Nah, untuk pengaturan penempatannya nanti akan menunggu Perpres ya. Akan ada Perpres karena tidak cukup dengan peraturan menteri saja.
Nah, ini kabar baik bagi rekan-rekan semua, khususnya bagi rekan-rekan sisa yang P1 yang saat ini masih ada akan ditempatkan ke swasta. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, rekan-rekan guru ini banyak sekali yang tidak menginginkan ya kembali ke swasta dan ingin tetap ditempatkan di negeri. Kemudian Bapak Ibu, informasi yang baik juga khususnya untuk P3K lama, di mana P3K minta regulasi mutasi dituangkan di dalam PP, kemudian juga relokasi bagi rekan-rekan yang saat ini sudah terlanjur ya ditempatkan di tempat yang tidak sangat memungkinkan. Kemudian masalah TPP ya minimal 2 juta ya bagi rekan-rekan semua, ini harus diregulasikan dalam peraturan pemerintah. P3K meminta regulasi mutasi, relokasi, dan tambahan penghasilan atau TPP itu sebesar 2 juta. Permintaan tersebut menurut Ketua ASN P3K Riau itu dinilai wajar sebab rekrutmen P3K khususnya yang lama 2019 hingga 2024 ini berfokus pada honorer yang notabene sudah bekerja bertahun-tahun. Ya, ini karena memang mereka adalah honorer lama. Mereka bekerja di instansinya tetapi kemudian pasca rekrutmen hanya sebagian yang bisa tetap mengajar di sekolah. Nah, inilah sebabnya kenapa harus dikembalikan ke sekolah dengan relokasi ataupun mutasi. Sebagiannya lagi terlempar jauh, bahkan ada yang mengundurkan diri karena tidak bisa berpisah dari keluarga. Apa yang dilakukan oleh Pak Abdul Mukti untuk meninjau kembali aturan penempatan sudah tepat dan kami sangat mengapresiasi, kata Ekowi kepada CPNN minggu kemarin. Dia mengungkapkan untuk menjadi ASN P3K ini butuh pengorbanan dan perjuangan besar dari para guru honorer. Namun tidak sedikit yang terpaksa mundur karena lokasi mengajarnya sangatlah jauh. Sebagai contoh, ada penempatan guru P3K SMA, SMK, dan SLB di kabupaten kota berbeda dengan alamat rumah. Apalagi mereka yang berada di daerah kepulauan ya, ini akan sangat menyulitkan. Kasihan sekali mereka harus meninggalkan keluarganya, baik suami atau istri ataupun anak. Oleh karena itu, EKOI mereka berharap kepada Mendikdasmen Abdul Mukti membuat regulasi tentang mutasi dan relokasi guru P3K yang memberikan kemudahan dan kenyamanan agar guru bisa mengajar dengan lega. Kemudian permintaan lain adalah berkaitan dengan tidak ada lagi membebankan guru dengan tugas-tugas administrasi. Hapus saja PMM aplikasi Merdeka Mengajar supaya guru fokus mengajar dan mendidik di kelas. Apa mau kami setiap hari webinar atau workshop sehingga sering meninggalkan kelas, pintanya. Dia juga mohon agar pemerintah menaikkan gaji guru P3K dan honorer non-sertifikasi serta tenaga kependidikan. Nah, ini informasi baik bagi rekan-rekan P3K lama dan tentu saja bagi rekan-rekan P3K tahap 1 dan 2 nanti akan mendapatkan regulasi yang sama saat ini diberlakukan. Demikian Bapak Ibu informasi terkini yang kita update dari secara berkala. Semoga menjadi inspirasi dan pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.